Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan fikih kontemporer yang tentang asuransi dalam pandangan ulama fikih kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi dalam fikih kontemporer. Apa sih itu asuransi dalam fikih kontemporer? Yaitu asuransi dalam khazanah fikih kontemporer jika dititik ke dalam khazanah fikih Islam kontemporer ini akan kita jumpai berbagi saling pendapat di kalangan para pemikiran dan menentukan hukum asuransi ini. Ada yang mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya haram secara mutlak dengan dasar bahwa di dalam akad asuransi mendapat unsur riba, dan riba ini dijelaskan tentang dilarang oleh agama. Ada pula yang berpendapat bahwa asuransi termasuk perkara subhat dengan alasan tidak ada yang secara tegas menunjukkan hukum halal atau haram. Selain itu, ada ulama yang mengatakan membolehkan sebagai bentuk asuransi dan mengharamkan sebagai lainnya, karena menurut mereka asuransi itu termasuk kedalaman kategori muamalah yang mengandung manfaatnya. Saya Ahmad Mustafa Al-Zakra ini mengatakan bahwasannya hukum asuransi itu adalah boleh, mubah, karena hukum asal dari segala sesuatu itu adalah halal atau boleh. Nah, di samping juga syarat tidak hanya membatasi pada akad klasik yang sudah diketahui saja, dan juga tidak melarang adanya bentuk akad baru yang muncul kemudian sesuai kebutuhan zaman selama ini, tidak beruntuk dengan aturan syariah, syarat-syarat secara umum. Di samping juga karena adanya kesesuaian antara akad asuransi dengan akad muamalah yang berkembang dengan masanya pada para Islam, diakui kebolehan oleh syariah seperti akad muamalah, zihar, akilah, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang namanya perbedaan tentang hukum asuransi. Perbedaannya ialah pada prinsip berbagi bentuk muamalah modern dapat diterima selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Selama ini tidak memanfaatkan bahwa reaksi manusia terhadap berbagai bentuk muamalah akan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan yang mereka capai. Nah, maka dari itu, menyadari hal tersebut, para ulama menyusun sebagai kaidah fikih yang sangat fleksibel dan elastis sebagai acuan dan menyoroti suatu masalah baru, yaitu hal asifil al-muhadzi, yaitu adil, artinya sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Nah, dilihat dari segi tujuannya, dasar saran yang akan dicapai sebagai telah menemukan pada pembahasan sebelumnya bahwa asuransi itu mempunyai nilai positif bagi kehidupan manusia karena prinsip ta'awun dan ta'rif istima merupakan termasuk bagian dari ajaran-ajaran Islam yang amat fundamental sebagai termaktub dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya
tolong menolong kamu dalam mengajarkan kebijakan dan takwa. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan tentang metode. Metode itu ada metode penetapan hukum asuransi. Bila kita cermati pandangan dari kedua kelompok di atas, maka dapat ditemukan kesamaan metode ini dalam pemaparan argumentasi, di mana kedua pihak ini menggunakan metode kias, analogi, dan menetapkan hukum asuransi. Nah, di sini untuk dapat memahami konsep kias dalam menetapkan hukum, ada baiknya diterusi terlebih dahulu cara kerja kias itu sendiri, karena dengan demikian ini kita ditemukan pokok masalah yang sesungguhnya. Nah, di samping kias ini sebagai salah satu metode penetapan hukum mempunyai syarat dan hukum yang menjadi standar, katanya rukun kias yang dimaksud adalah pertama, hasil pokok, kadang disebut pula dengan makis alaih. Yang dimaksud dengan asli adalah suatu kasus yang sudah dapat nasa yang dijadikan dengan dasar analogi. Nah, dari semua pembahasan itu kesimpulannya menurut penulis, sebab perbedaan pendapat bukan pada metode penetapan hukumnya, karena keduanya sama-sama menggunakan metode penetapan hukumnya, kias. Akan tetapi sebab perbedaan lebih dari materi kias, yaitu sendiri cara mengetepatikan lebih pada materi kias itu sendiri, cara mengetikkan ilatnya, yaitu al-hasil yang dianalogi dengannya, di mana pihak memandang adanya kesamaan lihat antara al-hasil atau kasus yang sudah status hukumnya secara jelas. Dalam hal ini praktik riba, masyir, dan beralgred dengan far. Dalam hal ini asuransi. Sementara pihak ini lainnya memandang sebagai ilat penghambat riba, masih baik algard tidak terdapat pada praktik asuransi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.